intelektual yang berfungsi untuk melindungi produk unggulan suatu daerah yang memiliki karakteristik tertentu karena pengaruh lingkungan geografisnya. Untuk sifat kepemilikan indikasi geografis, itu sifatnya komunal atau kolektif dan bukan individual. Hal ini artinya hak atas indikasi geografis dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang berada di daerah asal produk tersebut dan bukan dimiliki oleh suatu individu. Dengan kepemilikan komunal ini, indikasi geografis dapat menjadi alat pemersatu bagi masyarakat daerah untuk melindungi dan mempromosikan produk unggulan mereka. Adapun hak kekayaan intelektual personal dan komunal yang memiliki perbedaan. Untuk hak kekayaan intelektual personal adalah hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau badan hukum atas hasil ciptaan mereka. Hak ini akan timbul secara otomatis setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Sedangkan untuk hak kekayaan intelektual komunal adalah hak kekayaan intelektual yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau kelompok masyarakat. Dan kepemilikan ini sifatnya kolektif dan akan diwariskan secara turun-temurun. Oke, berikutnya ada pengertian dan dasar hukum dari indikasi geografis. Pengertian indikasi geografis diatur berdasarkan pasal 1 nomor 6 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor yang memberikan reputasi, kualitas, dan juga karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Dasar hukum daripada indikasi geografis diatur pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2007 tentang indikasi geografis, dan yang terakhir Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2022 tentang kekayaan intelektual komunal. Selanjutnya kita telah memasuki pada bagian indikasi asal dan juga nama domain. Menurut pengertiannya sendiri, indikasi asal merupakan tanda suatu produk yang diproduksi pada suatu wilayah tertentu. Misalnya, barang yang diproduksi di China maka akan memiliki label Made in China yang menunjukkan tempat produksinya. Berbeda dengan indikasi geografis yang perlu dilakukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum, maka indikasi asal tidak memerlukan pendaftaran karena sudah otomatis mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian kita beralih pada nama domain. Menurut pengertiannya, nama domain merupakan alamat unik yang bersifat tekstual yang bersifat menggantikan alamat IP numerik pada alamat internet. Jika dianalogikan, nama domain ini ibarat buku telepon yang mampu menerjemahkan angka-angka khusus yang kemudian dapat diterjemahkan menjadi kata-kata khusus ataupun nama-nama khusus. Dengan adanya nama domain, tentu saja memudahkan pengguna internet untuk berselancar pada laman dunia maya dengan lebih efektif dan efisien karena tidak memerlukan penggunaan angka-angka pada alamat IP. Misalnya, apabila seseorang ingin berselancar pada laman Google, maka orang tersebut hanya perlu mengetikkan nama domain yakni google.com dan tidak perlu mengetikkan ataupun menghafal angka-angka rumit. Tentu, dengan adanya nama domain sendiri sangat memudahkan masyarakat untuk berselancar di internet dan memudahkan kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai pengguna internet. Untuk mendapatkan perlindungan sebagai indikasi geografis, suatu produk tersebut harus memenuhi beberapa syarat utama. Dan syarat-syarat ini memastikan bahwa produk tersebut benar-benar memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik yang secara esensial dikaitkan dengan lokasi geografis tertentu. Syarat-syaratnya dapat menyerupai beberapa hal, seperti yang pertama, nama geografis. Produk harus menggunakan nama geografis dari lokasi di mana produk tersebut berasal. Nama ini bisa berupa nama tempat, seperti contoh Kopi Gayo dari dataran tinggi Gayo, dan juga kain tenun ikat Sumba dari Pulau Sumba, atau bahkan wilayahnya seperti Sutra Alam Thailand.
Yang kedua, ada karakteristik yang khas. Suatu produk harus memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari produk sejenis lainnya. Dan karakteristik ini bisa berupa kualitas, seperti kopi Arabica Kintamani Bali yang terkenal dengan rasa asam jeruk dan juga aroma bunga yang khas. Yang kedua ada reputasi, contohnya adalah gudeg Jogja yang sangat terkenal di seluruh Indonesia sebagai kuliner khas Yogyakarta. Dan ciri-ciri lainnya ini bisa mencakup metode produksi tradisional, bahan baku lokal atau faktor manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya, keris Madura memiliki pola dan juga teknik pembuatan yang sangat unik. Yang ketiga, terdapat faktor lingkungan geografis. Karakteristik khas produk harus secara esensial disebabkan oleh faktor lingkungan geografis. Dan faktor ini bisa berupa beberapa hal seperti faktor alam yang meliputi iklim, tanah, topografi, ketinggian, dan juga ketersediaan air. Misalnya, tanah vulkanik dan iklim sejuk di dataran tinggi Gayo sangat mempengaruhi kualitas rasa kopi Gayo. Yang kedua, faktor manusia. Ini mencakup pengetahuan tradisional, keterampilan, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Contohnya dapat kita lihat, seperti keterampilan membatik yang diwarisi di Batik Pekalongan atau teknik pengolahan teh pada teh Preanger. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai objek perlindungan dalam indikasi geografis. Objek perlindungan dalam indikasi geografis atau yang biasa disebut sebagai IG mencakup sumber daya alam, hasil kerajinan tangan atau hasil industri yang memiliki kualitas, reputasi atau karakteristik tertentu yang terkait dengan wilayah geografis tertentu. IG juga memiliki produk yang memiliki ciri khas wilayah tersebut. Contohnya seperti salak pondoh dari Sleman dan juga batik Pekalongan. IG juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan persaingan curang terhadap produk yang memiliki IG, menjaga kualitas produk dan reputasi daerah, meningkatkan daya saing produk di pasar nasional ataupun internasional, melindungi konsumen dari produk yang palsu atau meniru, serta melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, dan sumber daya hayati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tata cara permohonan indikasi geografis dan jangka waktu perlindungannya. Tata cara permohonan indikasi geografis atau IG itu pertama-tama akan dilakukan mengajukan permohonan, di mana menggunakan formulir permohonan yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut sebagai DJKI. Kemudian, melampirkan dokumen deskripsi IG yang memuat nama IG, nama barang yang dilindungi, uraian karakteristik dan kualitas, serta hubungannya dengan daerah asal. Selanjutnya, DJKI akan mengevaluasi kelengkapan persyaratan administratif permohonan. Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan, DJKI akan meneruskan ke tim ahli IG. Tim ahli IG akan mengevaluasi dan memberikan usulan kepada DJKI dalam waktu paling lama 2 tahun. Selanjutnya, setelah permohonan disetujui, IG akan didaftarkan dan diumumkan dalam berita resmi IG. Pengumuman akan memuat nomor permohonan, nama lengkap dan alamat pemohon, nama dan alamat kuasa, tanggal penerimaan, nama IG, dan abstrak dokumen deskripsi. Selanjutnya, pemakaian indikasi geografis, yaitu produsen yang ingin menggunakan IG harus mendaftarkan sebagai pemakai IG. Serta yang terakhir, jangka waktu perlindungan IG itu berlaku selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar perlindungan tetap terjaga. Oke, selanjutnya contoh-contoh indikasi geografis. Yang pertama, kopi Gayo dari Aceh. Kedua, beras Cianjur, Pandawangi, Jawa Barat. Yang ketiga, salak pondoh dari Sleman, Yogyakarta. Yang keempat, tenun ikat Sumba dari Sumba, NTT. Yang kelima, garam Amet dan garam Kusumba dari Bali. Yang keenam, terakhir, lada putih Muntok dari Bangka Belitung. Selanjutnya, contoh-contoh ekspresi budaya nasional. Yang pertama, ekspresi musik tradisional, yaitu ada gamelan Jawa dari Jawa Tengah, angklung dari Jawa Barat, kolintang dari Sulawesi Utara, tifa dari Papua dan Maluku. Yang selanjutnya ada tarian tradisional, ada tarian saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari piring dari Sumatera Barat, tari cakalele dari Maluku. Selanjutnya ada busana adat dan hiasan. Yang pertama ada kebaya dan batik, ulos, songket Palembang,
sasirangan. Yang selanjutnya ada seni pertunjukan dan teater tradisional. Yang pertama ada wayang kulit, ludruk, randai, wayang orang. Selanjutnya ada cerita rakyat dan sastra lisan. Ada legenda Malin Kundang dari Sumatera Barat, cerita Timun Mas dari Jawa Tengah, cerita Ande-Ande Lumut dari Jawa. Yang terakhir ada kuliner tradisional sebagai ekspresi budaya, yaitu ada rendang dari Minangkabau, gudeg dari Yogyakarta, papeda dari Papua, lawar dari Bali.